Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 7 biologi Dari kelas 12 SMA Negeri 38 Jakarta. Pada kali ini kami akan membahas mengenai aktivitas 4.7, yaitu menganalisis produk bioteknologi dengan cabang ilmu pendukungnya. Nah, sebelum lanjut, kita kenalan dulu nih. Dari aku pribadi, aku Nazirul Islami. Aku Siti Ratu Taliza Devianti. Aku Raisya Azri Muzendi. Dan aku Aulia Ratu Azahra. Oke, udah nih perkenalannya. Kalau gitu, selamat menyaksikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kombucha. Jadi kombucha ini adalah teh yang dihasilkan dari hasil fermentasi gitu. Nah, kita akan membahas mengenai produknya. Jadi di sini ada beberapa jenis dari kombucha. Yang pertama ada teh hijau kombucha, teh hitam kombucha, teh putih kombucha, teh oolong kombucha, teh rooibos kombucha. Kita akan membahas selanjutnya adalah mengenai bahan. Nah, di sini bahannya dibagi menjadi dua. Ada botani dan mikologi. Di bagian botani ini adalah bahan-bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan gitu yang diperlukan untuk si produk kombucha ini. Jadi di sini yang dibutuhin adalah teh putih kalau kalian mau bikin teh putih kombucha, teh hitam kalau kalian mau bikin teh hitam kombucha, begitu seterusnya. Jadi bahan botani ini harus disesuaikan sama kombucha apa yang mau kalian bikin gitu. Nah, selanjutnya di sini ada mikologi. Di sini mikologi itu kayak bahan-bahan yang dihasilin dari fungi atau beberapa jenis fungi seperti teman-temannya lah. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama ada Rhizosphagus rheosmesis, yang kedua ada Charomoesis, yang ketiga ada Octobacillus, yang keempat ada Gionobacter, selanjutnya ada Acetobacter, Brettanomyces, Zygosac haruensis. Nah, kalau tadi kita udah bahas bahan, sekarang kita akan membahas prosesnya. Prosesnya itu terbagi menjadi tiga. Ada enzimologi, biokimia, dan bioteknologi. Untuk enzimologi terbagi menjadi tiga. Ini proses yang membutuhkan seperti enzim-enzim gitu deh. Terus yang pertama itu ada lipase, ada protease, terus ada enteroase. Dan selanjutnya adalah proses biokimia. Biokimia juga butuh dua, ada fermentasi alkohol, etanol, dan polyanol. Selanjutnya adalah bioteknologi. Bioteknologi ini kita butuh dua bagian, atau bisa dihasilkan dari dua bagian ini. Yang pertama ada asam asetat dan laktat, dan yang kedua ada asam karbonat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai produk bioteknologi yang menghasilkan nata. Jadi nata ini tuh sebenarnya ada beberapa bagian, bukan cuma nata de coco doang. Langsung aja kita ke pembahasannya. Yang pertama ada nata de coco, nata de cassava, nata de pina, nata de banana, nata de aren, dan nata de soya. Kita akan bahas dari bahannya dulu nih. Bahannya juga terbagi jadi dua, ada botani dan mikologi. Kalau di botani, kalau kalian mau bikin nata de coco atau nata de cassava, kalian harus nyesuaiin sama bahan yang diperluin. Contohnya, kalau nata de coco harus ada bahan air kelapa, nata de cassava harus ada singkong, nata de pina harus ada sari nanas, nata de banana harus ada kulit pisang, nata de aren harus ada arennya, dan nata de soya itu harus ada limbah tahu. Selanjutnya ini adalah mikologi. Jadi mikologi ini adalah bakteri-bakteri atau fungi yang dibutuhin untuk proses fermentasi dari nata ini. Yang di sini dibutuhin adalah bakteri dari Acetobacter psilynum. Nah, kita akan membahas mengenai prosesnya. Prosesnya ada tiga, ada enzimologi, mikrobiologi, dan biokimia. Enzimologi terbagi menjadi tiga, ada selulosa, oksidase, dan dehidrogena. Selanjutnya ada mikrobiologi. Ada tiga juga, fase adaptasi, fase logaritmik, fase stasioner. Selanjutnya ada biokimia, ada tiga juga, ada konservasi gula atau selulosa, ada penurunan pH, dan atau metabolisme energi. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas hasil analisis temuan bioteknologi yang telah kami diskusikan. Yang pertama di sini ada kombucha. Nah, bahan baku dari kombucha ini ada teh, gula, air, serta kultur mikroba dalam bentuk SCOBY. SCOBY ini dalam artian symbiotic culture of bacteria and yeast. Yang kedua dari agen biologinya, di sini ada kelompok bakteri Acetobacter dan Gluconobacter. Lalu untuk kelompok lainnya ada Saccharomyces, Schizocaromioses, dan Zika-Saccharomyces. Lalu untuk aktivitas gen biologinya, di sini proses fermentasi yang menghasilkan probiotik dan asam organik. Untuk ilmu cabangnya, itu merupakan dari bioteknologi konvensional dan fermentasi. Selanjutnya ada temuan bioteknologi nata. Di sini ada nata de coco, nata de cassava, nata de pina, nata de soya, nata de banana, dan nata de aren. Untuk bahan bakunya di sini terbuat dari air kelapa, singkong, sari nanas, kulit pisang, aren, limbah tahu, dan gula. Untuk agen biologinya di sini dari Acetobacter psilynum. Lalu untuk aktivitas agen biologinya, di sini ada bakteri Acetobacter psilynum yang mengubah glukosa dalam air kelapa ataupun bahan lainnya menjadi selulosa. Untuk macam ilmunya atau cabangnya, di sini dari bioteknologi konvensional, fermentasi, dan mikrobiologi. Nah, selanjutnya di sini kami akan membahas produk bioteknologi yaitu kombucha. Apa itu kombucha? Nah, teh kombucha merupakan salah satu minuman fermentasi yang kaya akan antioksidan dan probiotik. Kombucha merupakan salah satu contoh dari minuman probiotik, yaitu minuman yang mengandung mikroorganisme baik untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan, juga merupakan produk minuman tradisional hasil fermentasi larutan, teh, dan gula yang memiliki cita rasa dan aroma yang khas, yaitu rasa asam manis dengan sensasi sparkling. Kelompok ragi yang akan digunakan pada proses pembuatan kombucha akan menggunakan gula pada larutan teh manis sebagai substrat dan mengkonversinya untuk menghasilkan alkohol.
Alkohol yang dihasilkan akan dikonsumsi oleh kelompok bakteri untuk menghasilkan senyawa asam organik, di mana dalam kombucha senyawa asam yang dominan merupakan asam asetat. Sekarang kita masuk ke nata de coco. Teman-teman pasti udah familiar banget sama nata de coco karena mudah ditemui di kehidupan sehari-hari. Nata de coco adalah makanan kenyal dan segar yang terbuat dari fermentasi air kelapa. Umumnya dipakai sebagai tambahan dalam makanan penutup atau minuman. Nata de coco merupakan sejenis makanan yang mengandung kadar serat tinggi dan sudah dikenal luas oleh masyarakat. Nata berbentuk padat, berwarna putih, transparan, bertekstur kenyal, dan menyerupai gel. Nata dibuat dengan memanfaatkan substrat seperti air kelapa, sai nanas, atau sumber lainnya untuk difermentasi secara aerob oleh bakteri Acetobacter psilynum. Pada proses fermentasinya, Acetobacter psilynum berproduksi kapsul secara berlebihan dan digunakan dalam pembuatan nata de coco. Bakteri ini memfermentasikan glukosa atau monosakarida menjadi polisakarida dengan menghasilkan enzim kinase yang menyusun gula menjadi rantai serat atau selulosa ekstraseluler yang disebut sebagai nata, dan bakteri ini juga mengoksidasi etanol menjadi asam asetat. Nata itu sendiri adalah selulosa bakteri yang terbentuk pada cairan dan mengapung di permukaan media atau substrat. Nah, selesai sudah pembahasan kita. Gimana nih teman-teman? Harusnya ilmu kita sama-sama bertambah nggak sih? Betul banget, karena kita harus sering sharing-sharing terkait ilmu yang kita punya. Nah, sekian pemaparan kita tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.